Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang ngopinya jauh. Gue ya gini, gue pakai kamera depan. Gue lagi di perjalanan ini ya, kita habis hadir kan ya, besak ya, dan insya Allah mau hadir haul ya. Di mana Hin haulnya Hin? Di pondoknya Kiai Hulil. Kiai Hulil As'ad di situ Bondo. Semoga selamat. Nah, cuman di tengah perjalanan ini gue melihat ada satu konten yang harus gue angkat ini ya. Ya kembali lagi alhamdulillah ya, terbongkar adanya pelanggaran-pelanggaran ya. Dari awal gue udah bilang bahwasanya pemilu ini kalau ya berlangsung secara jujur, adil, itu suasana akan kondusif sayang. Tapi kalau pemilunya di awal udah prosesnya aja sebelum pemilu sudah banyak kecurangan, ketidakadilan. Nah, ini bisa rusuh. Ya, seperti yang kita mau reaksi sekarang ini. Kita lihat sama-sama nih. Oke guys, ini ada pernyataan di konferensi pers ex-ketua MK Timnas Amin. Singgung bisa terjadi pembatalan pemilu ini ya kepada salah satu calon ya, karena pelanggarannya sudah terlalu banyak. Oke, kita dengarkan sama-sama penjelasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dapat kami kategorikan mengarah pada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Dan kami perlu mengingatkan bahwa jika terbukti pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif akan mengakibatkan dapat dibatalkannya hasil pemilihan umum. Nah, karena itu penting sekali saya dan kami dari Timnas dan tim hukum mengingatkan semua pihak bahwa kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang demikian sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan pelanggaran dari mengakibatkan pembatalan dari hasil pemilihan umum. Ya, dan ini kita nggak bisa membiarkan juga tim hukum bekerja sendiri. Artinya apa? Masa yang sering gue sampaikan di tim Anies ya, relawan Anies, kita ini euforianya sudah luar biasa ya, kalian luar biasa euforianya, dimana Anies di situ luar biasa masanya. Akan tetapi militansi kalian, militansi kita bersama untuk melawan kecurangan ini masih kurang. Nah, ini kita perlu ingatkan, jangan sampai masyarakat yang ingin perubahan ini juga banyak Pak, juga banyak. Walaupun kita tidak menutup mata bahwasannya ada yang menginginkan diteruskannya ya rezim ini, tapi yang mau perubahan ya banyak. Nah, itu diputuskannya lewat pemilu yang jujur dan adil. Kalau pelanggaran-pelanggaran seperti ini masih dibiarkan, itu bisa mengundang amarah rakyat dan bisa terjadi kerusuhan. Jangan dong, jangan. Karena kalau curang kita sudah siap perang, udah bosan kita sama begini nih. Ya makin kita diam makin diinjak-injak. Ya pelanggaran kalau kita yang ngelakuin ditindak, tapi kalau sana yang ngelakuin ya dibiarin padahal udah dilaporin. Ya ini yang menjadi masalah kita bersama. Tapi ini alhamdulillah tim hukum Timnas Amin sudah berbicara seperti ini. Kita lanjutkan. Saudara, kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak
pelanggaran dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden dan kami sudah laporkan, dan pelanggaran itu sepertinya sebuah desain. Pertama dengan pelibatan aparat desa di seluruh Indonesia. Dan iya, itu aparat desa seluruh Indonesia itu yang Gibran datang, itu kan pelanggaran itu. Cawapres Gibran hadir dan merasa tidak bersalah apa-apa. Nah, bentar. Gibran nggak merasa bersalah apa-apa. Bukan nggak merasa bersalah, Pak. Memang kadang reaksi wajahnya begitu. Ya begitu, dia antara seneng nggak seneng, ya begitu. Susah bedain kita. Dia merasa bersalah apa enggak. Ya, lu kalau ngeliat Gibran kan reaksinya emang begitu ya? Iya. Ya jadi antara merasa bersalah apa kagak itu rada susah gitu. Lanjut. Car Free Day, kemudian pelanggaran di masuk pesantren anak-anak dan seterusnya. Iya, itu di Madura itu. Ya, menggunakan anak-anak di pesantren anak-anak. Iya, itu kan pelanggaran-pelanggaran nggak ditindak. Apa ya, ini jangan sampai mancing rusuh dah ya. Ya udah, kita udah bosan sama keadaan begini nih. Ya Allah, jangan dong. Pemerintah dan penyelenggara pemilu yang adil lah kalian, woi. Saudara sekalian, pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan, yang diabaikan oleh pengawas pemilu, itu adalah bentuk keterlibatan dari penyelenggara pemilu dengan melakukan pemihakan. Iya, betul. Kepada salah satu pasangan calon. Betul. Pembiaran pelanggaran yang telah dilaporkan kepada pengawas pemilu itu bentuk keterlibatan. Nah ya, ini wasit kalau udah ikut main. Jangan salahkan kalau nanti akhirnya ya supporter ikut turun. Kalian mancing-mancing terus sih. Kalian mancing-mancing terus. Akhirnya supporter ikut turun nih. Jangan dipancing-pancing. Woi, lanjut. Dalam pengalaman kita sejarah pemilu Indonesia, manakala penyelenggara pemilu melakukan pemihakan, laporan dari salah satu pihak diproses, laporan dari pihak yang lain tidak diproses, itu adalah bentuk pelanggaran nyata dan kami catat semua apa yang terjadi. Nah, itu yang paling ngeselin, itu ketidakadilan. Jadi laporan kita udah lapor sesuai dengan prosedur konstitusi, tapi nggak ditindaklanjuti. Itu yang ngeselin itu mancing marah gitu. Nggak akan pernah ada perdamaian kalau masih ada ketidakadilan. Nggak akan damai. Ya kalau wasit nggak adil, rusuh woi. Lanjut. Kemudian saudara-saudara, pelanggaran yang sifat sistematis, terstruktur dan masif, pertama melibatkan pasangan calon atau peserta, kemudian yang kedua melibatkan penyelenggara baik secara aktif maupun tidak aktif. Secara aktif ya, penyelenggara melakukan pelanggaran itu sendiri, kemudian yang kedua secara tidak aktif tidak memproses segala laporan-laporan yang ada. Itu. Dia tidak melaksanakan tanggung jawab kewajibannya menjaga pemilu yang free and fair. Nah, jadi yang melakukan pelanggaran ini bukan hanya pesertanya, sampai penyelenggaranya. Ini pemilu apa sih? Kalian mau bikin pemilu apa sih? Mau dijadiin apa sih ini bangsa? 270 juta rakyat Indonesia masa depannya dibuat mainan begini kah? Astagfirullah. Bangkit rakyat, bangkit, jangan dibiarin yang begini. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Nah, baik secara sadar atau secara tidak sadar tapi dilakukan secara terus-menerus yang menguntungkan salah satu pasangan calon, termasuk penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan jabatan. Nah inilah kaitan dengan
menteri yang turun ke daerah dan melakukan kampanye secara tidak langsung, itu adalah penyalahgunaan posisi dan penyalahgunaan jabatan yang terus kami akan catat. Iya. Ini aturannya Pak Jokowi nih. Iya, jadi yang mencalonkan jadi presiden nggak perlu lepas jabatan nih. Akhirnya yang masih menteri ngakunya kunker, kunjungan kerja. Tapi di situ dalam tanda kutip ada kampanye terselubung. Ini aturan-aturan begini nih yang ya Allah nggak jelas anjir. Udahlah. Nih kalau tim hukum udah begini guys, ini tinggal tunggu apa lagi ya? Apalagi yang mau ditunggu nih? Ini pemilu mau jujur apa enggak yang begini nih? Udah benar-benar siap. Kita udah mau dipaksa perang udah. Ini KPU kalau begini, kalau nggak adil, ya, terpaksa rakyat turun ke jalan sudah. Menuntut keadilan kita ini. Kita ini bukan mau menuntut apa-apa, yang adil aja. Jangan menjadikan kewenangan yang kalian miliki sekarang itu kalian salah gunakan gitu. Aduh. Setelah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta maupun tim kampanye dan partai pendukungnya. Saudara, kami dari tim hukum meminta kepada seluruh kader partai, seluruh relawan untuk tidak takut melapor. Apapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia, karena inilah yang menjadi pintu masuk dan tanggung jawab dari seluruh peserta dan juga relawan dan kader untuk menjaga pemilu ini adalah pemilu yang jujur dan pemilu yang bersih. Dan tidak usah takut, kami akan mengawal saudara, kami akan mengawal seluruh tim yang ada di seluruh daerah Indonesia untuk dilindungi oleh hukum. Tidak usah takut menghadapi ancaman, tidak usah takut untuk melaporkan apapun yang terjadi di pelanggaran yang ada di seluruh Indonesia. Kami nggak takut Pak, kami nggak takut. Nah yang jadi masalah itu Pak, ya ini kan Bapak sendiri yang ngomong. Ya kalau nggak ditindak Pak, apalagi tindakan kita. Kita udah lapor, kita udah capek-capek, kita udah nggak takut, kita udah berani. Tapi ternyata nggak ada tindak lanjutnya, gimana itu? Saya minta betul kepada seluruh kader partai, seluruh relawan untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun yang terjadi. Kemudian terakhir, kami tentu tadi ada 6 pencabutan izin yang secara mendadak dilakukan. Nah, apalagi nih? Kami sangat prihatin. Kami sangat prihatin dengan pencabutan izin yang sangat mendadak yang sudah didesain sedemikian rupa oleh kami untuk menyelenggarakan kampanye, tapi tiba-tiba dicabut izinnya dan kami terpaksa mengubah tempat atau lokasi. Wah, parah. Ini ya? adalah parah. Tindakan yang tidak fair terhadap pasangan calon nomor urut 1. Oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk bertindak fair kepada semua pasangan calon. Kalau sudah dikeluarkan izin, konsisten untuk memberikan izin. Jangan dicabut izinnya ketika kami sudah siap-siap untuk menyelenggarakan kampanye. Jadi ini adalah termasuk kategori kebijakan atau tindakan yang tidak fair. Karena itu sekali lagi kami sangat prihatin. Sudah 6 izin yang dibatalkan dan terpaksa kami harus pindah tempat. Gila nih pemilu udah nggak fair, nggak normal. Ya udah sampai ada izin pemilu yang dibatalkan. Udahlah, buat pendukung Amin, kita siap-siap deh ya. Kayaknya memang pemerintah dan penyelenggara itu kayaknya memang kepingin supporter ini ikut turun ke lapangan, Kak Pak. Jangan pancing rakyat Indonesia ini
Jangan pancing kita untuk itu Pak. Jangan, kita pengen pemilu damai, adil, jujur, terbuka, yang baik gitu. Jangan melakukan ini. Kalau ini diteruskan, ini kalau kesabaran orang udah nggak ada, ya kita nggak tahu ya. Ini Indonesia ini luas kakak. Ya, jangan deh ya. Mudah-mudahan dah. Ini mudah-mudahan dengan adanya ini kita suarakan ini. Mudah-mudahan pemerintah dan penyelenggara pemilu sadar gitu. Oh iya, ini nggak boleh lagi dicurangin udah. Mending kita berhenti jujur-jujur aja gitu. Iya, untuk jujur susah amat sih. Untuk adil susah amat sih. Kalian masa iya di dalam tubuh kalian udah kebanyakan makan barang haram sehingga untuk jujur aja susah kalian. Untuk adil aja susah kalian. Nggak begitu kan kalian? Ingat, kalian ini manusia. Ada jatahnya kekuasaan kalian habis. Ada jatahnya umur kalian habis. Setelah itu kalian akan menerima hukuman dari Allah. Kalian ini mudah-mudahan jadi sadarnya kalian ini. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat guys, semangat. Kalau mereka curang, kita siap perang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya.